إن الله وملائكته يصلون Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Makan Azam Channel. Saat ini kita akan membahas tentang tata cara mengamalkan amalan hikmah. Ya. Sebagaimana yang kita telah ketahui di episode sebelumnya, bahwa puasa di tanggal 13, 14, 15 Hijriah di bulan-bulan Islam itu berpahalanya itu seolah-olah berpuasa 1 tahun penuh. Bayangkan di 1 tahun penuh itu ada puasa-puasa sunnah apa saja di sana, ya. Dan itu termaktub di 3 hari itu. Saumnya seperti biasa saja, makan, ya, mau itu yang mengandung daging yang halal, ya, sayur mayur, tidak perlu kita berlebihan. Ada puasa-puasa yang hanya makan 1 kepal, ada yang hanya makan dedaunan, ya. Makanya harus menghindari yang memiliki ruh. Sedangkan itu yang namanya dedaunan pun, kalau orang yang sudah ma'rifat itu pun punya ruh, sama punya ruh itu juga. Yang penting itu adalah kita itu ikut kepada cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saumnya. Tidak usah ada saum ngebleng lah, ada sampai saumnya itu berendam di sungai, dikubur di tanah lah apa. Itu sama sekali tidak ada dari Rasulullah seperti itu. Kita ikuti waitibau sunnah, ikuti cara-cara sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan sunnah Rasulullah itu Allah tolong Rasulullah, ya. Begitupun para sahabat ditiba kepada Rasulullah, Allah tolong para sahabat. Begitupun juga dengan para aulia Allah, ditiba dengan sunnah Rasulullah SAW, Allah pun memberikan pertolongan, ya. Jadi pertama itu saumnya biasa saja, ya. Niatnya taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Tidak usah kita ingin itu ingin ini, cukup taqarrub kepada Allah. Allah tahu apa yang harus terbaik diberikan kepada hambanya. Keduanya itu tempatnya yaitu di masjid, ya, di saf pertama, karena masjid ini adalah sebaik-baiknya tempat yang Allah berikan kepada manusia di muka bumi. Jadi tempat terbaik di muka bumi ini adalah masjid. Tempat yang paling benci ialah pasar. Kita beramal di masjid di saf pertama, bahkan lafaz dari amalan zikirnya itu amalkan setelah pada sholat. Di sana malaikat ikut mendoakan dan mengaminkan, ya. Lalu pakaiannya, ya. Pakaiannya ini kita ikuti juga contoh Rasulullah. Jadi kan 10 fitrah sudah tuh di episode sebelumnya, gamis putih, ya, kayak imamah, kayak selendangnya itu sorban yang berwarna hijau, ya, pakai minyak wangi yang non alkohol, ya. Kalau misalkan mau pakai burhun, ya, maka usahakan pakai burhunnya itu di hari kedua atau ketiga saja, ketika wirid di pada tahajud, ya. Dan niat membakarnya itu bukan supaya ingin datang apa-apa, supaya lebih khusyuk dalam berzikir. Insya Allah dengan kita membakar burhun, ikut sunnah Rasulullah juga, ya, lebih khusyuk, maka Allah pun lebih senang, ya. Para malaikat itu senang dengan wangian, begitupun dengan para rohani-rohani yang suci, ya. Lalu cara tawasulnya pertama itu harus ngurut dulu di hati jami'il anbiya wal mursalin, khusus bukan Nabi Ulul Azmi, dari mulai Nabi Nuh dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di hati jami'il malaikatul muqarrabin, khusus bukan mulai malaikat Jibril sampai dengan malaikat Israel. Itu biasa.
bihaqi jami'il muhajirin wal ansor, khusus jami'il ahlul badar al uhud al hunain, khusus khulafaur rasyidin, wabil khusus Uwais al-Qarni. Disebutkan Uwais al-Qarni tabi'in paling utama di zaman sahabat, di mana 4 khalifah pun diperintahkan untuk meminta ampunan melalui doa beliau dan mendapatkan jubah dari Rasulullah SAW. Yang kelima, bihaqi jami'i rijal ghaib wa al ghaib wa hisbul ghaib wa mir'atul ghaib. Mengenai rijal ghaib, al ghaib nanti akan diterangkan di episode sebelumnya. Lalu yang keenamnya, cuma ila ruh, ya, kedua bapak kita dan juga para taruhun. Lalu yang ketujuhnya, bihaqi jami'il muslimin muslimatun minal mu'minat. Lalu bacakan ruh dan untuk jasad sendiri. Bacakan Al-Fatihah 25 kali ittiba kepada jumlah para nabi dan rasul yang akan diimani, kurang lebihnya 25 nabi, ya. Lalu syahadat itu 21 kali, karena kalimat syahadat ini yang akan langsung membuka suatu faidah yang besar sampai kepada gerbangnya itu kepada aras ilahi, ya. Di dalam hadis dikatakan orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu akan tembus sampai tiang aras itu bergetar, termasuk juga kalimat syahadat ini, karena kalimat syahadat ini ditulis di bawah aras Allah, di mana Nabi Ibrahim itu melihat kalimat ini ada di sana, satu kemuliaan, ya. Lalu syahadat dan bacakan bismillah 11 kali. Lalu untuk memulai masuk dengan satu wirid, bacakanlah doa dari surat Al-Isra, nanti saya akan tuliskan di bawah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Itu pun sudah cukup, langsung mulai dengan membaca salawat, ya, membaca salawat, bebas salawatnya. Lalu salawat bisa 3 kali, bisa 5 kali, minimal 3 kali lah. Lalu mulai membaca amalan, tutup dengan doa. Apabila ada sesuatu hal yang aneh, maka hentikan wirid, ya. Kita ucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Itu insya Allah dengan istiqomah kita mengamalkan di 3 hari awal, ya, di bulan 1, bulan kedua, bulan ketiga, terus kita istiqomahkan, maka Allah akan ijabah dan Allah jauhkan dari segala kekuatan-kekuatan yang tidak dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.